يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir bahwasanya dosa bisa masuk melalui pandangan mata? Islam mengajarkan kita untuk menundukkan pandangan. Hal ini bukan berarti untuk mengekang, melainkan untuk menjaga kebersihan hati dan kehormatan. Kami dari Kelompok 1 5 PAIB, saya Muhammad Abdul Lutfi dengan NIM 2314010067. Saya Zamzarinah dengan NIM 2314010056. Dan saya M. Habib dengan NIM 2314010088. Kami membahas mengenai Etika menjaga pandangan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Mengenai pernikahan, setiap calon suami ataupun calon istri pasti yang namanya melalui kegiatan ataupun proses lamaran ataupun khitbah. Jadi dalam proses lamaran tersebut ada yang namanya proses bagaimana melihat calon istri. Jadi ada dua pendapat yang mengatakan membolehkan melihat calon istri sebelum proses lamaran, dan ada juga yang mengatakan melihat calon istri setelah proses pelamaran ataupun melamar. Jadi ada dua pandangan pendapat. Yang pertama itu adalah melihat calon istri sebelum proses melamar dengan tujuan untuk menimbulkan kecocokan ataupun keharmonisan ataupun timbul kesesuaian antara dua pihak tersebut, baik dari calon suami dan calon istri. Dan juga ada juga yang mengatakan bahwasanya melihat calon istri tersebut setelah proses lamaran, tetapi hal ini memungkinkan terjadinya hal-hal yang tak terduga, seperti setelah dilakukannya proses lamaran, tetapi di luar ekspektasi dari calon suami tersebut, bahwasanya istrinya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi hal ini bisa membatalkan yang namanya kegiatan ataupun proses lamaran sebelumnya. Jadi jika tidak memungkinkan seorang laki-laki ini untuk melihat calon istrinya, disunnahkan untuk mengutus orang kepercayaannya untuk melihat bagaimana sifat-sifat calon istrinya, baik itu dari yang diutusnya ibunya ataupun kakaknya ataupun orang-orang kepercayaannya. Jadi untuk menunjang ataupun menciptakan kemaslahatan bersama, jadi lebih baik kita itu melihat calon istri terlebih dahulu sebelum proses melamar. Jadi agar timbul kesesuaian ataupun kecocokan di antara kedua belah pihak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tempat atau bagian yang boleh dilihat. Sebagian ulama berpendapat bagian tubuh yang boleh dilihat dari calon istri adalah wajah dan telapak tangan. Alasannya, dari wajah dapat terlihat keindahannya, sedangkan dari telapak tangan dapat terlihat kesuburan tubuh atau tidaknya. Kemudian, hukum ini bersifat umum, artinya tidak terbatas hanya pada wajah di telapak tangan saja, tetapi boleh melihat bagian yang diperlukan untuk mencapai tujuan melihat itu sendiri, agar seseorang dapat melihat dan mempertimbangkan sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kemudian hukum ini tidak hanya berlaku untuk laki-laki yang ingin melihat calon istrinya saja, tetapi ini juga berlaku untuk perempuan
yang ingin melihat lelaki yang melamarnya. Sebab perempuan itu juga ingin mengetahui hal-hal yang membuat ia tertarik kepada lelaki tersebut, sebagaimana laki-laki itu tertarik kepada dirinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melihat wanita yang bukan calon istri. Terbagi beberapa bagian. Yang pertama, melihat wanita dewasa yang bukan mahram. Haram melihat auratnya secara umum, termasuk wajah dan telapak tangan, jika memungkinkan terjadinya fitnah atau syahwat. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 30-31 yang artinya, katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Aisyah, maksud dari yang biasa terlihat ini adalah wajah dan telapak tangan. Misalnya ketika Asma binti Abu Bakar mengunjungi Rasulullah dengan pakaian tipis, beliau menegurnya dengan berkata, wanita yang sudah sampai pada masa haid, yang boleh terlihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Oke, poin yang kedua yaitu melihat wanita yang mahram, baik karena nasab ataupun pernikahan. Haram melihat pusat hingga lutut. Selain itu diperbolehkan karena mahram tidak bisa dinikahi, sehingga aturan auratnya lebih longgar, seperti laki-laki dan perempuan yang sama-sama mahram. Selanjutnya yang ketiga, melihat anak kecil perempuan yang belum balik. Seorang laki-laki diperbolehkan untuk melihat anak kecil perempuan yang belum balik karena ia belum menimbulkan syahwat. Tapi dilarang ataupun tidak diperbolehkan melihat area kemaluan karena itu termasuk ke dalam aurat. Untuk anak perempuan yang hampir mendekati balik, maka hukumnya sama dengan orang yang sudah balik. Maka ia harus ataupun diwajibkan untuk menundukkan pandangannya serta mulai untuk berhijab. Sedangkan untuk seorang ibu ataupun seorang ibu yang sedang menyusui ataupun dalam mengasuh bayi, itu diberikan sebuah keringanan ataupun dispensasi karena ada sebuah keadaan darurat yang sulit untuk dihindari. Yang keempat, melihat sama laki-laki. Jadi untuk sesama laki-laki itu tidak diperbolehkan untuk melihat area antara pusar sampai dengan lutut karena itu termasuk ke dalam aurat. Sedangkan bagian selain itu diperbolehkan selama tidak ada unsur ataupun niat buruk ataupun syahwat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini dapat kita ambil pelajarannya bahwasanya meskipun antara sesama jenis tetap ada unsur kebatas dan unsur kesopanan yang harus kita jaga. Yang ketujuh adalah pandangan seorang wanita kepada laki-laki yang mahramnya, seperti pandangan kepada ayah, saudara laki-laki ataupun kepada pamannya. Jadi seorang wanita boleh melihat seorang laki-laki seperti ayah, saudara laki-laki, paman, selama tidak melihat bagian pusar sampai dengan lutut, sama halnya poin yang kedua tadi. Dan yang terakhir, pandangan antara suami dan istri. Untuk suami dan istri, di antara keduanya itu tidak ada batasan dan boleh saling melihat satu sama lain tanpa ada batasan aurat selama masih hidup. Apabila salah satu di antara keduanya itu sudah meninggal, maka kembali kepada status yang bukan mahramnya, maka tidak boleh melihat aurat di antara keduanya. Jadi, menjaga pandangan bukan hanya soal mata, tetapi juga tentang menjaga hati dan menghormati diri sendiri. Mulai hari ini, yuk belajar bersama-sama menundukkan pandangan, bukan karena takut dosa, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Adu badu 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 badu.
badu badu.